Rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ini ada kentes kayu galih asem kemis dari petilasan Syekh Jangkung Ngelandoh. Ini kemarin itu ada dua, saudaraku, namun yang satu sudah termaharkan sama orang Demak, dan ini tinggal satu-satunya kentes, atau biasanya ada yang bilang ya tongkat pendek lah. Kayu galih asem kemis itu sangat langka sekali, saudaraku, karena ya dari petilasan Syekh Jangkung pas saya dapat dulunya itu kan pohonnya memang rubuh. Jadi waktu itu memang ditebang sama sesepuh daerah Kayen Ngelandoh itu, saudaraku, dan sebagian kayunya itu dibawa ke keraton Solo juga ada, di Kabupaten Pati juga ada sebagian itu di Museum Syekh Jangkung. Jadi buat kedepannya kalau mungkin kayaknya kayunya tidak ada lagi karena pohonnya itu tadi, saudaraku, ya. Jadi ditebang, akhirnya ya habislah kayunya. Mungkin ada di antara saudaraku juga yang masih punya simpanan kayu galih asem kemis, namun ya paling tidak seberapa lah, saudaraku. Dan dulu itu memang saya sengaja waktu pas itu saya mengumpulkan, ya ada lah, saudaraku, tidak banyak namun ada, karena waktu itu saya juga bahasanya itu beli atau memahari ke teman-teman yang punya kayu galih asem kemis itu. Dan dulu sebagian memang saya bikin tasbih, dan tasbihnya juga sebagian sudah termaharkan, karena kalau untuk membuat tongkat atau kentes seperti ini, saudaraku, itu butuh kayunya yang agak besar galihnya, karena ini panjangnya itu ada 50 cm atau setengah meter. Jadi panjang ini, kalau dibikin tasbih bagus sekali seperti itu. Ini ada tersisa bekas kayunya, saudaraku, dan yang warna coklat kehitam-hitaman ini itu galihnya seperti itu. Kalau ditanya soal tuah, yang jelas sangat bagus sekali, super jos, super top, pokoknya jos gandos, saudaraku. Karena apa? Karena kayu galih asem kemis itu seera dengan Lulang Kebulandoh, karena di era Syekh Jangkung sendiri. Dan sejarah kayu galih asem kemis itu dulunya pas Sultan Agung itu ipar Syekh Jangkung, Raja Mataram itu datang ke Pati. Waktu itu ketemu Syekh Jangkung itu di sawah, saudaraku, karena beliaunya Syekh Jangkung dulunya itu seorang petani. Dan waktu itu bahasa Jawanya itu dikirim atau makan nasi bersama itu pas di sawah. Itu sayur asem sama lauknya ikan lele. Yang ikan lelenya itu dagingnya dimakan,
Jadi kepala sama durinya itu masih dilempar ke air itu hidup, saudaraku. Namun Allahu alam juga. Tapi bekas yang ikan lele itu tadi yang tinggal durinya hidup itu sekarang jadi sumur, dan sampai sekarang juga ada sebagian orang itu yang dekat petilasan itu sering melihat. Sedangkan biji asemnya itu dilempar gitu, karena itu kan di dalam sayur itu tadi diambil karena biji asemnya kan keras. Akhirnya tumbuh dan besar menjadi pohon asem dan dinamakan asem kemis Syekh Jangkung. Seperti itu. Tuahnya banyak sekali, saudaraku. Jangankan galihnya. Zaman dulu itu setahu saya kalau kepengen punya tongkat seperti ini kok kayaknya susah sekali. Seandainya ada itu maharnya itu pasti mahal sekali, saudaraku, zaman dulu. Karena waktu itu pohonnya masih hidup, belum roboh, jadi susah. Paling bisanya dapat itu ya kalau dibikin jenis cincin gitu bisa, saudaraku. Namun kalau kepengen berharap lebih kayaknya kok susah. Seperti itu. Karena itu tadi kayunya masih hidup, jadi kalau kita ngambilnya itu kalau tidak juru kunci atau keturunan Syekh Jangkung sendiri itu tidak bakal diperbolehkan, karena itu masuk dilestarikan cagar budaya, saudaraku, karena petilasan dari Syekh Jangkung itu sendiri. Dan zaman dulu itu kalau dibuat isian kanuragan itu malah biji asemnya, saudaraku, itu biasanya sesepuh-sesepuh itu pakai biji asem itu buat gemblengan kanuragan. Itu langsung diuji coba pakai senjata tajam itu tidak luka sama sekali. Seperti itu. Sudah banyak terbukti, saudaraku, soal tuahnya kayu galih asem kemis. Dan setelah saya amati, saya pelajari, kayu galih asem kemis itu tuah powernya itu sejajar sama lulang kebulando. Karena lulang kebulando itu sendiri seera Syekh Jangkung, sedangkan kayu galih asem kemis ini juga eranya seera Syekh Jangkung, saudaraku. Jadi yang jelas istimewa sekali. Seperti itu. Seandainya kentes atau tongkat ini itu dibikin tasbih, saudaraku, sangat bagus lah dan langka. Karena apa ya? Karena tidak ada banyak yang punya gitu loh, maksudnya. Apalagi kalau dibikin cincin, saudaraku, ini jadi banyak sekali. Dipotong pendek-pendek gitu dibikin cincin ini jadi kalau mungkin 50 cincin lebihnya mau, saudaraku. Tergantung besar kecilnya mau dibikin cincin ukurannya itu tadi. Itu tadi ya, saudaraku, edukasi tentang tuah kayu galih asem kemis dari petilasan Syekh Jangkung, sesepuh dari Pati yang dulu melegenda, yang memang tersohor karena beliau itu ahli tirakat juga, ahli lelaku, dan sekaligus murid dari Sunan Kalijaga yang memang sangat melegenda. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini. Meskipun tidak seberapa, semoga lebih bermanfaat.
Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.